وعلى آلك وأصحابك أجمعين. لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruya an Abi Hurairah radhiyallahu annahu qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza qulta li sahibika yawmal jum'ati ansit wal imamu yakhtubu faqad laghawt ansitu wasma'u ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullahu la'allakum turhamun. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudhill lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali wa ashabihi ajmain. Innallaha wa malaikatu yusallu ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la utuna illa wantum muslimun. Masyiral muslimin rahmakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat iman dan Islam serta kesehatan sehingga kita dapat menghadiri sidang Jumat yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga tercurah ke pangkuan junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang beriman hingga akhir zaman. Mengawali khutbah Jumat kali ini, khatib mengingatkan kita semua khususnya dari khatib sendiri agar senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Takwa adalah jalan terang menuju ke hadiratnya, sehingga kita akan menemukan nilai-nilai kebijakan dan kemuliaan sejati baik di dunia maupun di akhirat kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, manusia adalah makhluk unik dan istimewa. Berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya, manusia dianugerahi unsur-unsur imaterial yang lengkap, yaitu ruh, akal, hati, dan nafs yang terbentuk dalam satu kesatuan yang disebut jiwa. Dari komponen imaterial ini, manusia hakikatnya adalah sebagai makhluk spiritual. Masing-masing unsur tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Ruh memiliki sifat yang suci, cenderung kepada kesejatian dan lebih dekat dengan Allah.
Akal berfungsi untuk berpikir, mengingat, menghitung, dan berlogika. Hati berfungsi untuk meyakini atau beriman, mencintai, membenci, empati, dan hal-hal yang berhubungan dengan rasa. Sedangkan nafsu merupakan energi jiwa yang berpotensi pada kesenangan dan kemarahan. Bagi Allah, bagi yang mampu mengendalikan jiwa tirani dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah, maka ia akan menjadi pribadi yang utuh. Sebaliknya, jika seseorang dikendalikan oleh jiwa tirani dengan memenuhi kesenangan-kesenangan dasar, maka ia akan menjadi pribadi yang pincang. Sebagai makhluk spiritual, manusia harusnya mampu membersihkan hatinya dengan melakukan latihan-latihan kebaikan untuk melawan kecenderungan nafsu rendah yang menyukai dosa dan kemaksiatan. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, di dalam jiwa manusia sesungguhnya ada unsur energi negatif yang dapat menghancurkan diri, lingkungan, dan peradaban, yaitu penyakit hati atau amradul qulub yang menimbulkan sifat yang sangat buruk. Imam Al-Ghazali dan kitab Bidayat Al-Hidayah menuturkan bahwa ada 3 sifat hati yang sangat berbahaya, di mana sifat hati tersebut saat muncul dari zaman ke zaman. 3 sifat hati tersebut akan membawa kepada kebinasaan diri dan penyebab dari sifat-sifat tercela lainnya, yaitu hasad, iri hati, riya, pamer, dan ujub, angkuh, sombong, atau berbangga diri. Dari 3 penyakit hati tersebut, yang memiliki dampak paling dahsyat adalah hasad atau dengki. Hasad adalah karakter problem jiwa yang memiliki dampak luar biasa bagi kehidupan diri, lingkungan, masyarakat. Bahkan peradaban itu sendiri, betapa banyak perkelahian, percekcokan, dan peperangan fisik dengan saling membunuh dan meniadakan diakibatkan oleh munculnya sifat dengki. Menurut Asy'arawi, penyakit jiwa bernama hasad benar-benar nyata. Al-Quran sendiri dengan jelas menyebutkan sifat ini. Dalam Al-Quran disebutkan tentang sikap sebagian ahli kitab terhadap Rasulullah SAW. Am yahsudunan nasa ala ma'atumullahu min fadlih faqad ataina ala Ibrahimal kitaba wa hikmata wa atainahum mulkan azima. Ataukah mereka dengki kepada manusia Muhammad karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya? Quran Surah An-Nisa ayat 54. Hasad adalah kejahatan energi yang tersembunyi yang dapat membahayakan manusia. Allah menyuruh kita untuk meminta perlindungan Allah darinya dan dari kejahatan orang-orang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Hasad dapat dianalogikan sebagai suatu benda yang tidak terlihat secara kasat mata, namun kebenarannya justru memiliki pengaruh dan dampak yang luar biasa, serta bahaya yang lebih ganas dibandingkan dengan sesuatu yang dapat terlihat mata. Meski hasad tidak terlihat secara kasat mata, namun efek terhadap jiwa dan tatanan sosial sangat nyata. Masyiral muslimin rahimakumullah, hasad atau dengki adalah menginginkan nikmat yang dimiliki orang lain dan menghendaki nikmat tersebut berpindah kepada dirinya. Hasad berawal dari sikap tidak menerima nikmat yang diberikan Allah kepadanya.
karena ia minta melihat orang lain diberi nikmat yang dianggap lebih besar. Hasad pun bisa timbul bila seseorang menganggap dirinya lebih berhak mendapatkan nikmat dibandingkan orang lain. Pada hakikatnya, penyakit ini menyebabkan si penderita tidak rela atas qada dan qadar Allah, sebagaimana perkataan Ibnul Qayyim radhiyallahu, sesungguhnya hakikat hasad adalah bagian dari sikap menentang Allah karena ia membuat si penderita benci kepada nikmat Allah atas hambanya, padahal Allah menginginkan nikmat tersebut untuknya. Hasad juga membuatnya senang dan hilangnya nikmat tersebut dari saudaranya, padahal Allah benci jika nikmat itu hilang dari saudaranya. Jadi hasad itu hakikatnya menentang qada dan qadar Allah. Al-Fawaid halaman 157. Dampak hasad sungguh luar biasa. Hadis yang diriwayatkan Ibnu Daud tersebut menyebutkan bahwa hasad bisa menghancurkan seluruh catatan amal saleh. Hasad pun bisa menimbulkan kebencian sehingga ia sulit berbuat kebaikan pada orang yang ia dengki. Pada saat yang sama, ia pun akan sulit menerima kebaikan yang diberikan orang itu. Orang yang hasad akan lelah, sebab ia tidak pernah puas dengan nikmat yang diberikan Allah, yang telah Allah karuniakan. Pikiran dan hatinya menjadi tumpul karena selalu memikirkan dan cemburu atas kenikmatan orang lain. Bila hasadnya memuncak, akan mendorongnya untuk berbuat apapun dengan menghilangkan kenikmatan orang lain, termasuk mencuri, memfitnah, bahkan membunuhnya. Dampak paling terbesar adalah hancurnya tali persaudaraan dan tumbuhnya suburnya kebencian. Dikisahkan ada seorang raja memerintah di suatu negeri. Pada suatu hari, seorang datang ke istananya dan menasihati raja, balaslah orang yang berbuat baik karena kebaikan yang ia lakukan kepada baginda. Tetapi jangan hiraukan orang yang membuat dengki pada baginda, karena kedengkian itu sudah cukup untuk mencelakakan dirinya. Maksud orang itu, hendaknya kita membalas kebaikan orang yang berbuat baik pada kita, namun kita jangan membalas orang yang berbuat dengki dengan kedengkian lagi. Cukup biarkan saja. Hadir di istana itu seorang yang pendeki. Sesaat setelah orang memberi nasihat pergi, ia berhadap raja dan berkata, "Tadi orang itu bicara padaku bahwa mulut baginda bau. Jika baginda tak percaya, pergilah lagi orang itu esok hari. Jika ia menutup mulutnya, itu pertanda bahwa ia menghindari bau mulut paduka." Raja tersinggung dan berjanji akan memanggil si pemberi nasihat esok hari. Sebelum orang itu dipanggil, si pendengki menghampirinya terlebih dahulu dan mengundangnya untuk makan bersama. Si pendengki memberi orang itu banyak bawang dan makanan yang berbau tajam, sehingga mulut si penasehat menjadi bau. Keesokan harinya, ia dipanggil raja dan kembali memberikan nasihat yang sama. Raja lalu berkata, "Kemarilah engkau mendekat." Orang yang telah memakan banyak bawang itu lalu mendekati raja dan menutupi mulutnya sendiri, karena khawatir aroma mulutnya akan mengganggu sang raja. Melihat orang itu menutupi mulutnya, raja pun berkesimpulan bahwa orang ini sedang bermaksud untuk menghina dirinya. Sang raja lalu menulis surat dan memberikannya kepada orang itu. "Bawalah surat ini kepada salah seorang menteriku," ucap raja. "Niscaya ia akan memberimu hadiah." Sebetulnya surat yang ditulis raja ini bukanlah surat untuk pemberian hadiah. Raja sangat tersinggung karena itu ia menulis dalam surat itu, "Hai menteriku,
Jika engkau bertemu dengan orang yang membawa surat ini, penggallah kepalanya, kemudian bawalah kepala orang ini ke hadapanku. Pergilah si pemberi nasihat itu dari istana. Di pintu keluar ia bertemu dengan si pendeki. Apa yang dilakukan baginda kepadamu? Pendeki ingin tahu. Raja ini menjanjikan hadiah dari salah seorang menterinya. Ujar si pemberi nasihat seraya memperlihatkan surat dari raja. Kalau begitu biar aku yang bawanya, kata si pendengki. Akhirnya orang yang pendengki itulah yang celaka dan mendapat hukuman mati. Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa hasad atau dengki memang betul-betul orang-orang beriman. Orang-orang beriman bermusuh, dan salah satu obat yang dapat menetralisirnya adalah memperbanyak syukur atas nikmat yang kita peroleh. Sekecil apapun, untuk menjaga keseimbangan hidup, bukankah Allah telah menjanjikan bahwa semakin banyak kita bersyukur kepadanya, justru Allah akan menambahkan kenikmatan hingga tak terbatas. Barakallah liwalakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati madzikiril hakim wa taqabbalallahu mina wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Action. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Ya Allah, ampuni dan selamatkan orang tua kami. Darah dagingnya melekat pada tubuh kami. Ya Allah, ampuni jika selama ini kami menzaliminya. Jadikan sisa umur kami menjadi anak yang tahu balas budi. Ya Allah. Ya Allah, lindungi kami dari mati suul khatimah. Lindungi kami dari siksa kuburmu. Ya Allah. Ya Allah, satukanlah hati kami dalam ketaatan dan keistiqomahan dalam menjalankan kewajibanmu. Ya Allah. Rabbana firlana wali ikhwanil ninnal lazina sabakuna bil aminin wala tajal fi kulubina gillal lil lazina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana dolamna anfusina wa in lam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Aqimis sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.